Ya Pak Ustadz dari kurang jamaning waktu asar kan kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mending hari ini alami mondok. Terima kasih kepada Bapak Abu Jamroni yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita maklum dan mahfum adanya. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan kita laksanakan bersama. Tapi kalau panen ingat ya Bu, ya. Ingat zakat. Selanjutnya tiba saatnya kepada acara inti Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan SAG dari Jakarta. Marilah kita dengarkan bersama, kita simak bersama, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan bersama apa yang telah disampaikannya. Dan kepada Bapak Kiai dimohon untuk sekalian memberikan doa. Terima kasih sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya waktu diserahkan kepada yang terhormat Al-Ustadz Bapak Abdul Wahab Dasuki Adnan SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Ustadz Faizin, seluruh DKM Masjid Jami Nurul Huda, yang saya hormati pejabat pemerintah, Bapak Kuwu beserta staf-stafnya, hadirin ibu bapak jamaah yang saya hormati, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan hanya kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, atas berkat rahmat dan izin dari Allah, kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahah. Kita dapat bersilaturahim, kita dapat duduk berdampingan bersama teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebuah harapan untuk kita semua, dengan memperingati Isra Mi'raj ini mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Salawat serta salam
Tidak terlupa marilah sama-sama kita sanjungkan dan semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin. Mudah-mudahan kelak kita akan diberikan syafaatul utma darinya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Ini karena waktunya sudah jam 3, sedangkan asarnya jam 3 lewat 5 menit. Jadi saya 5 menit saja ya Bu. Orang ceramah kan panjang apa pendek sama aja. Amplopnya pada baik. Kalau izin dingin, Kang Faizin. Jam berapa asarnya? Jam 3.15. Jam 3.15 15 menit. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wis kula ngomongnya Jawa bae Ibu ya. Ya, kula wong Jawa, ibu kula wong Bongas. Kula lahir ning Cirebon, maka kula iki turbo turunan Kembo. Turbo turunan Bongas, Kembo. Kula iki turbo turunan Bongas. Bongas iku anak Bongas Jamban, Bongas Sabrang Wetan, Bongas Cipaat, anak Bongas Pentil. Lagi lebah sing blenak Bongas Pentil mamong tak sebut-sebut lah lebah pentil mah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Dan berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Sebab jare Kanjeng Nabi, di mana manusia berkumpul, umat Islam berkumpul, orang-orang yang beriman berkumpul dalam rangka membaca zikir, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menyelenggarakan pengajian, mendengarkan majlis ilmu, ngeromokaken pengajian, maka dodoke kula karo sampean ning kene jare Kanjeng Nabi pada bae karo dodok ning taman surga. Alhamdulillah. Ini desa arane Tegal Taman tinggal tambah surga. Tegal Taman surga insya duduk sampean sing kene bari selonjoran oli ganjaran. Amin. Sing bari ngomong anak oli ganjaran. Amin. Sing bari ngantuk oli ganjaran. Amin. Sing bari ngeces oli ganjaran. Amin. Tambah dawa ECC tambah dawa ganjarane. Amin. Suara apa? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini waktunya tidak banyak, singkat saja. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad adalah sebuah peristiwa yang langka, yang tidak pernah Allah berikan kesempatan kepada siapapun kecuali kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad? Timbul pertanyaan, Pak Kiai, sebabnya apa Kanjeng Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah? Kanjeng Nabi Muhammad sebab diisra dan dimi'rajkan oleh Allah sebab Allah telah menguji Rasulullah Muhammad dengan ujian yang begitu hebat. Manusia yang hidup di dunia ini kalau pengen diangkat oleh Allah pasti diuji dingin, gitu.
Yang sound system ini ehonya begini kenapa? Kurangi ehonya. Terus 5 menit yuk. Setiap manusia yang akan diangkat oleh Allah, mudah di presiden, mudah di apa saja, ketika Allah akan mengangkat manusia itu, maka Allah akan berikan ujian yang teramat berat. Apalagi di Tegal Taman ini sedang ada pembangunan Masjid Jami Nurul Huda, nggih Bu? Nggih Bu? Abot loh Bu bangun masjid, nggih Bu? Jadi panitia masjid berat, membangun, berjuang untuk agama Allah luar biasa beratnya, nih Bu. Jadi Ustadz abot mau Kang Faijin wis pesan-pesan bakal bocah digiring ya Bu. Ular takon nih kene bakal bocah sekolah bayarannya pira? Sekolah agama ngaji Quran pira? 5.000. Sebulan kira Kang Faizin bayar? 5.000. Ya Allah, pantesan Ustadz gering-gering. Aduh, lamun Ustadz gue belanja tukang dua rapi tukang belanja mau beli setruk lah motoran ini. Ustadz gering-gering kayak bayaran 5.000. Bu, terkadang kita untuk agama banyak berpikir, banyak memberikan pertimbangan. Kalau anak untuk kursus baca Al-Quran bayar 1.000 tak jamin bubar, Bu. Tapi lihat, kalau anak masuk sekolah SMA bayar 3 juta, wani apa orang? Kursus matematika bayar 500.000, wani apa orang? Kursus fisika bayar 1 juta, wani apa orang? Tapi kursus baca Quran bayar 1.000, bubar, Bu. Maka ada Ustadz gering-gering, ya Allah, sampai ngomong, punten, kula bakal andon ning kamar mandi Ustadz kah? Ya Allah, sampai Ustadz sabunnya kah? Tipis-tipis. Sabunnya tipis, kadang-kadang Ustadz lagi adus kalangan sabun, beliau nyelip ning bokong. Ibu titip anak-anak kita nih Bu. Ini yang terpenting supaya Tegal Taman menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab sekarang serangan Yahudi bukan hanya di Jakarta. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho terhadap majunya agama Islam, betul? Maka kata Allah, walan tarada ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho terhadap majunya agama Islam di Indonesia. Dia tidak ridho hatta tattabi'a millatahum, sehingga orang Islamnya bangga dengan budaya Yahudi, orang Islamnya tidak bangga dengan budaya Islami, orang Islamnya pada melu di budaya Yahudi. Ngibu, kadang-kadang nama orang Islam saja udah berbau Yahudi, betul? Ini bulan Rajab, kadang-kadang orang Islam dikenal bulan Rajab. Ini bulan Rajab disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, di mana di bulan ini Allah memanggil Rasulullah Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jarang zaman kian ngarani anak nganggo aran bulan Islam, betul? Anaknya diarani bulan-bulan Masehi. Ini budaya Yahudi Nasrani. Wong Tegal Taman biasane baka anaknya lahirnya bulan Desember diarani Desi Ratnasari. Lamun anaknya lahirnya bulan November diarani Novianti, lamun wadon, lamun lanang Novianto.
Lamun anaknya lahir bulan Februari, lamun wadon diarani Febrianti, lamun lanang Febrian. Lamun lahirnya bulan Januari, lamun lanang diarani Yanuarto, lamun wadon Yanuarti. Mana budaya Islamnya? Besok di akhirat akan dipanggil dengan nama-nama yang berbau Islami. Lamun arane dulu aran Islami, beli dianggap di umat Kanjeng Nabi. Betul? Dirubah, kadang-kadang kuali aran bagus-bagus, Islami diganti. Zaman kian ini budaya. Arane Aminah pengen gaya diganti Mincut. Anak ninggalnya si Aminah diganti Minja anak. Arane Zakaria diganti Jeki. Aran Yusuf diganti Yosef. Aran Daud diganti David. Arane Sulaiman diganti Salomon. Ini budaya Yahudi yang orang Islam harusnya ngerti dan tahu. Ngibo, ngibo. Ini Yahudi sudah merangsek masuk ke Indonesia. Orang Nasrani sudah merangsek masuk ke Indonesia. Maka jaga anak-anak kita supaya anak-anak kita kenal dengan Al-Qur'an. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Rasulullah diuji oleh Allah ketika berjuang menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk berjuang Islam berat. Ngibu, ngibu. Rasul diintimidasi, Rasul diwadani, Rasul dibilang gila. Bahkan Rasulullah setiap kali akan melangkahkan kakinya untuk sholat, ini Kanjeng Nabi saben esok mukanya yang mulia diserawat karo kotoran. Plok. Apa Rasul marah? Tidak. Ketika diserawat karo kotoran, Rasulullah berdoa. Apa kata Nabi? Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, sesungguhnya umatku tidak mengerti. Coba wong kene harus sembahyang di masjid, anak sing ngerawat karo tembelek. Kira-kira sida beli sembayange, sida beli sembayange, beli sida wong sing ngerawat beli pada sembahyang. Ketika Rasulullah berdakwah berat, berdakwah untuk agama berat, gitu. Maka ketika saya diuji oleh Allah dengan penyakit, kula masih durung sehat. Kemarin siang saya di Pemalang, tadi malam saya di Tangerang, pagi ini saya harus di Tegal Taman, nanti malam saya harus di Cirebon. Maka untuk berdakwah saya ikhlas, amin. Doa kena kula muga-muga diparingi waras, amin. Istiqomah, amin. Untuk berdakwah di jalan Allah, amin. Ya Rabbal. Rasulullah dimusuhi. Bahkan yang paling berat sing dadi musuh Rasulullah dudu wong sejen. Yang terberat di dalam perjuangan Kang Faiji, yang jadi musuh bukan orang luar, wong sing ning jero sing jadi musuh. Betul. Betul. Yang jadi musuh Rasulullah bukan orang lain, pamannya Abu Jahal. Yang jadi musuh Rasulullah pamannya Abu Lahab. Sing jadi musuhnya Nabi Nuh siapa? Rabin. Maka kata Allah, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atu Nuh wa imra'atu Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Perumpamaan contoh wanita-wanita yang kafir adalah perumpamaan contoh wanita yang durhaka kepada Allah, melawan kepada suami, tidak berbakti kepada suami, menentang program-program suami. Ini contohnya bagaikan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nabi Nuh yang jadi musuh bukan hanya anaknya Kan'an, tapi istrinya jadi musuhnya. Nabi Lut musuhnya juga istrinya yang jadi musuh di dalam kehidupannya. Jare Gusti Allah, kana tahta 'abdaini min ibadina shalihin.
padahal kedua-dua istrinya itu adalah dalam pengawasan hamba-hamba ya Allah yang saleh. Istri Nabi dan musuh apa maning Nabi RT. Gitu, istri jadi musuh. Bu, jangan jadi musuh untuk suami ya Bu. Dukung program-program suami ya Bu. Waduh zaman sekin kadang-kadang di wong lanang pada ngelawan. Anak nih gini anak. Oke. Bukan pun bongas sih kan. Kadang-kadang wong wadon ning kene pada kuali, kadang-kadang ning lanang pada nglawan. Undang lanange arane bae. Ana ning kene sing ngonon. Akeh maninya. Abong-abong lakine denggol diundange denggol mendi. Rabine pesek lanang ngundang pesek mendi. Bu. Kanjeng Nabi memberikan contoh wanita yang solehah digambarkan oleh Rasulullah, wanita yang selalu berjuang dengan Rasulullah, wanita yang mau memberikan hartanya sampai habis untuk dakwah kepada Allah. Siapa? Siti Khadijah. Makanya ketika Rasulullah sedang berjuang menyebarkan Islam, berdakwah, diintimidasi, dimusuhi, pengen dipakai, Rasulullah punya dua backing. Siapa backingnya Rasulullah? Yang pertama pamannya Abu Thalib. Yang kedua backingnya Rasulullah adalah istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini contoh istri yang solihah, yang tidak berani kepada suami. Kenapa? Sebab Siti Khadijah dididik, yang mendidik langsung Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang terbaik akhlaknya. Rasulullah adalah orang yang terhebat akhlaknya. Kenapa Rasulullah orang yang terbaik akhlaknya? Karena yang mendidik akhlak Rasulullah dudu menungsa, dudu ustaz, dudu kiai, tapi langsung Allah subhanahu. Ini Khadijah, maka Kanjeng Nabi Arab teka ini contoh ibu. Baka Kanjeng Nabi Arab teka Siti Khadijah gecekan lawang. Anarane Khadijah nih kene Rawang Narjah. Siti Khadijah gecekan lawang Kanjeng Nabi wis katon. Aduh, Kanjeng Nabi wis katon. Saking sayangnya Siti Khadijah kepada suami, menghormati kepada suami, iki Siti Khadijah manggil suaminya dengan panggilan yang terindah. Apa Siti Khadijah ngundang Kanjeng Nabi karo lagu? Apa lagu nih? Begitu Kanjeng Nabi katon gecekan lawang, Siti Khadijah nyambut kelawan kalimat Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah ya Habibi, salam. Dipanggil suaminya dengan panggilan yang indah, Ahmad ya Habibi ya Muhammad kekasihku. Begitupun sampean lamun dua laki arane Darto diundang, Darto iya Habibi, Darto iya. Terus jadi mau nikahin ya, Darto iya. Begitu suami datang cium tangan, ngibu. Sebab wong wadon surga nunut rokok katut. Orang perempuan bagaimana bisa masuk surga atau tidak bergantung bagaimana dia bakti kepada suaminya. Lamun dia berbakti kepada suami, insya Allah terjamin jadi bidadari surga. Amin. Tapi lamun wong wadon nglawan ning laki, berani sama suami, ilok gentak laki, bah. Anak ning kene sing kaya kue anak. Akeh ya. Makanya wong lanang gelis mati.
Tulis kenang setruk. Makanya kasih mati dingin, lanang dingin apa wadon dingin? Lanang dingin apa wadon dingin? Sing akeh sing lanang dingin. Kenapa wong lanang gelis mati? Karena wong lanang sering diumbangi lagine. Mangan diumbangi, kadang-kadang wong wadon zaman kini pada wani ning laki. Lakine kokon bebasu. Lakine kokon ngepel, lakine kokon nyapu, suwe-suwe lakine kon meteng. Ada tinggal di sini yang kolon anak. Kemana? Tapi ada orang lain gelis, mati arep mangan diumbangi. Kang pengen mangannya mangan. Dawarap muluk dibentak. Ada kesini diumbangi. Laki kaget, jantungan setruk suwe-suwe mut. Sampai bakul sengit laki ini gentak-gentakan baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong wadon bisa mancing surga atau tidak bergantung bagaimana bakti kepada suami. Ibu, jangankan jaminan surganya orang perempuan, harkat martabat wong wadon baik pujare lakine. Lamun lakine ada di RT rabine pasti dipanggil bu. Lamun lakine dadiku rabine pasti dipanggil bu. Tapi lamun lakine dadi maling, anak sing dipanggil bu maling, angka surga nunut rokok kantut. Perempuan tanggung jawab suami. Kalau perempuan bermaksiat kepada Allah maka suami kena dosa. Tapi kalau suami berbuat dosa istri tidak kena. Pilih makanya keselip yang memantun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saking sengitnya anaknya kita harus teluk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah berjuang begitu berat Rasulullah berjuang, istrinya Rasulullah wafat. Ketika Rasul berdakwah, tantangan penuh dengan rintangan banyak, diboikot sampai Rasulullah tidak boleh makan, sampai wetengnya Rasulullah diganjel karo watu karena diembargo makanan oleh mereka orang-orang kafir. Rasulullah sedang sibuk dengan menghadapi orang-orang kafir. Backingnya Rasulullah langkah. Pamannya Abu Thalib wafat, istrinya Siti Khadijah juga wafat. Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Ibu, ibu. Maka Rasul semua orang-orang yang di sekelilingnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, istrinya juga meninggal dunia. Rasulullah sedih, Rasulullah menangis di hadapan Ka'bah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia. Jibril, begitu Jibril turun ke dunia, sebelum kau turun ke dunia kau mampir ke surga. Untuk apa ya Allah? Ngemet buruk. Buruk ini kendaraan manusia yang nantinya akan kita tunggangi di dalam surga. Amin. Ibu-ibu sing duwe anak soleh soleha, ahli maca Quran, insya Allah besok wong tuane sing bagian bodoh, wong tuane beli ngerti agama, wong tuane buta huruf, wong tuane dudu ahli ibadah, tapi bisa duwe anak sing ngerti agama, sing bisa maca Quran, besok ning surga sampean dipakaikan mahkota yang terbuat dari batu yang berwarna hijau. Amin. Kalau mau sampean duwe anak titip ingkang paijin kon ngaji, bayaran aja 5.000. Sejuta tah. Coba sejuta bago. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mampir ning surga, golati buruk. Buruk di surga pirang-pirang bu. Tapi di sebuah sudut surga ada buruk sing lagi nangis bae beluk-beluk Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad.
Muhammad ya Muhammad ya Habibi ya Rasulullah. Buruke nangis, awake gering beli gelembangan. Kenapa? Buruk pengen ketemu karo Kanjeng. Malaikat Jibril maraki buruk, mau lagi apa buruk nangis bae? Anu ya Malaikat Jibril, kula pengen ketemu kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Wis pernah ngalami ketemu durung tapi rindu? Iya Jibril. Baik kalau begitu, akan aku bawa engkau buruk untuk ditunggangi dia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruknya digawaning Kanjeng Nabi sampai di Masjidil Haram. Kanjeng Nabi dadanya dibelek. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa. Nggih Bu? Nggih Bu? Diberangkatkan Rasulullah minal Masjidil Haram, dari masjid masjid. Bu, ini masjid rumah Allah. Siapa orang yang mau membantu untuk pembangunan masjid, maka besok akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin. Siapa orang yang mau memakmurkan masjid, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Amin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda-tanda dia orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah dia orang-orang yang mau memakmurkan masjid, mau menghidupkan masjid, mau untuk membantu pembangunan masjid. Maka dia adalah orang-orang yang nantinya digolongkan menjadi orang-orang yang ahli surga, insya. Ini peristiwa Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Jangan masjidnya besar tapi jamaah hilang. Ibu, maka subuh dinginnya jamaah kebak tekan rumah-rumah kita muslim. Bukan hanya bangunannya yang megah, tapi kualitas isi jamaah. Ibu, ini masjid dibangun untuk sholat berjamaah. Karena orang yang masuk ke masjid langsung dapat cahaya dari Allah. Amin. Ini masjid rumah Allah. Masjid ini yang pertama kali dibangun ada di Ka'bah, ada di Mekah yang disebut dengan Ka'bah. Maka kata Allah, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Aku kata Allah menjadikan masjid sebagai penguat pemersatu umat. Masjid adalah tempat bersatunya umat. Dari golongan apa saja masuk ke masjid sama-sama menghadap Allah Subhanahu. Dari Masjidil Haram Kanjeng Nabi